Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM 2106001, mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen di Universitas Numagraha. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen motivasi. Nah, dalam satu semester, di semester 7 ini, saya sudah mempelajari 7 materi. Materi pertama ada motivasi dan motivasi kerja, yang kedua pendekatan motivasi dan contohnya, materi yang ketiga tentang implementasi motivasi, materi yang keempat tentang psikologi organisasi, yang kelima tentang manusia dan faktor kompleksitasnya, yang keenam riset motivasi, model dan sebenarnya, dan yang ketujuh tentang aplikasi teknik dan teori motivasi. Nah, banyak hal yang sudah saya pelajari selama satu semester ini, terutama di kuliah manajemen motivasi. Di materi pertama ada motivasi dan motivasi kerja. Di materi ini, hal yang saya sudah pelajari dan pahami adalah motivasi dan motivasi kerja. Keduanya berhubungan dengan dorongan atau alasan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Namun, keduanya memiliki konteks yang sedikit berbeda. Keduanya antara motivasi dan motivasi kerja saling terkait karena motif internal dan eksternal akan mempengaruhi tingkat motivasi seseorang di tempat kerja. Motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan individu maupun organisasi. Untuk materi kedua mengenai pendekatan motivasi. Ada berbagai pendekatan motivasi yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan motivasi, baik itu dalam konteks individu, tim, atau organisasi. Nah, di antaranya pendekatan teori kebutuhan, pendekatan teori proses, pendekatan teori belajar, pendekatan teori kognitif, pendekatan emosional. Nah, setiap pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda, tapi semuanya penting dalam memahami bagaimana cara memotivasi individu dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja. Pendekatan yang tepat seringkali bergantung pada situasi, tujuan yang ingin dicapai, dan karakteristik individu atau kelompok yang terlibat. Nah, pendekatan yang saya gunakan di tempat kerja itu adalah pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi teori emosional itu berfokus pada peran emosi dalam motivasi individu untuk bertindak. Nah, emosi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan, perilaku, dan upaya seseorang dalam mencapai tujuan. Dalam konteks motivasi, emosi bisa menjadi dorongan yang kuat yang mempengaruhi sejauh mana seseorang berusaha untuk mencapai sesuatu, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk materi yang ketiga, saya mempelajari mengenai implementasi motivasi. Nah, di tempat kerja saya sudah mengimplementasikan ini, di mana implementasi motivasi merujuk pada bagaimana teori motivasi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Implementasi ini bertujuan untuk mendorong dan mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan. Materi keempat, saya mempelajari mengenai psikologi organisasi. Psikologi organisasi adalah bidang yang sangat penting dalam memahami dinamika tempat kerja dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kinerja, serta kesejahteraan karyawan. Nah, dengan memahami konsep-konsep dalam psikologi organisasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, harmonis, dan mendukung perkembangan individu maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk materi selanjutnya itu materi yang kelima. Materi yang kelima saya mempelajari mengenai manusia dan faktor kompleksitasnya. Manusia dan faktor kompleksitasnya adalah topik yang sangat luas, mencakup berbagai dimensi dalam memahami perilaku, kebutuhan, dan interaksi manusia dalam berbagai konteks. Dalam psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya, kompleksitas manusia sering dijelaskan dengan menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Faktor-faktor ini sering berinteraksi dan membentuk identitas serta pengalaman individu. Nah, untuk materi yang keenam yaitu mengenai riset motivasi. Riset motivasi berfokus pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai konteks. Berbagai model motivasi seperti model Maslow, Hertzberg, dan teori ekspektasi.
Nah, riset motivasi digunakan untuk mempelajari bagaimana individu termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Susunan riset motivasi biasanya dimulai dengan identifikasi masalah, kajian pustaka, dan pembentukan hipotesis. Diikuti oleh pengumpulan data analisis. Temuan dari riset ini kemudian digunakan untuk merancang kebijakan atau strategi yang dapat meningkatkan motivasi individu atau kelompok. Materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, saya mempelajari mengenai aplikasi teknik dan teori motivasi. Memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja, kepuasan, dan pencapaian tujuan dalam berbagai konteks, baik itu tempat kerja, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Dalam menggunakan teori-teori seperti kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, teori ekspektasi Pirum, dan teori penentuan tujuan Locke dan Lathman, individu dan organisasi dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil yang diinginkan. Teknik seperti pemberian penghargaan, penetapan tujuan yang jelas, dan pemberian umpan balik positif dapat secara langsung mempengaruhi tingkat motivasi dan kepuasan seseorang. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi penonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.